Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Ya, sekali lagi gua akan ucapkan selamat tahun baru 2023. Di awal tahun baru ini, mari kita melanjutkan pembahasan kita. Dan pas di tahun yang baru ini, kita juga akan mulai masuk volume baru, yaitu volume 11 arc ke-26. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jika kalian belum nonton video gua sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu supaya cerita itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau sudah, kita tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita langsung aja menuju ke pembahasannya di video kali ini. Oke, let's go. Beberapa hari atau keesokan harinya setelah kejadian di volume sebelumnya, sekarang pada hari ini Toya itu pergi ke tempat Kamisama atau Dewa Dunia untuk menanyakan apakah ada cara untuk memperbaiki barir dunia. Toya sebenarnya bisa aja menanyakan hal ini melalui HP. Tapi saat Toya memikirkannya lagi, Toya merasa kalau lebih baik dia itu mengunjungi Kamisama secara langsung sambil membawa bingkisan gitu. Setelah ditanya seperti itu oleh Toya, Kamisama pun mulai berpikir sejenak sambil memakan keripik beras yang Toya bawa. Lalu sambil meminum tehnya dan menghela nafas panjang, Kamisama pun menjawab kalau memang ada cara untuk memperbaiki barir dunia. Bahkan masalah ini tuh sangat mudah bagi dewa senior untuk mengatasinya. Akan tapi seperti yang sudah pernah dijelaskan, para dewa itu dilarang untuk ikut campur dalam urusan dunia bawah. Kecuali yang menghancurkan barir dunia itu adalah dewa iblis atau sejenisnya. Maka baru para dewa itu bisa membantu Toya dalam memperbaiki barir dunia. Lalu Toya pun menaikkan perihal barir dunia di dunia baru yang tiba-tiba itu diperbaiki pada 5000 tahun yang lalu. Toya menaikkan itu karena Toya itu menyangkanya itu tuh adalah perbuatan dari para dewa. Namun sayangnya ternyata tebakan Toya itu salah. Bukan dewa yang memperbaikinya. Dan bahkan Kamisama itu nggak tahu siapa yang memperbaikinya. Tapi Kamisama memberikan satu-satunya kemungkinan gitu, yaitu seseorang dari dunia baru itu sendirilah yang memperbaiki barir di dunia baru. Karena tidak hanya para dewa saja yang bisa memperbaiki barir dunia, tapi orang-orang dari dunia bawah juga bisa memperbaiki barir dunia. Kita pun tetap terkejut di sini, makhluk seperti apa yang bisa memperbaiki barir dunia. Toya naik lagi, bagaimana jika Toya mencobanya menggunakan kekuatan surgawinya? Dengan segera Kamisama pun menghentikan Toya. Kamisama tidak menganjurkan Toya untuk menggunakan kekuatannya yang besar itu untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan ketelitian, seperti memperbaiki barir dunia yang layaknya seperti jaring laba-laba. Walaupun begitu, dengan perkataan Kamisama ini, Toya dapat menyimpulkan kalau Toya itu bisa ikut campur dalam urusan dunia bawah, walaupun Toya itu ya setengah dewa gitu. Namun Toya juga paham dengan kekhawatiran Kamisama itu, karena jika Toya itu tidak sengaja atau gagal dan berakhir menghancurkan barir saat Toya itu memperbaikinya, maka situasi itu akan jadi semakin parah aja. Mengesampingkan masalah memperbaiki barir dunia, sekarang Toya pun jadi penasaran dengan entitas dewa iblis yang Kamisama sebutkan sebelumnya. Toya nanya apakah entitas dewa iblis itu ada. Kamisama pun menjawab ada. Tapi walaupun mereka itu dipanggil dewa, mereka itu berbeda dengan para dewa. Sebab mereka itu lahir di dunia bawah. Mereka mengumpulkan perasaan negatif seperti dendam dan sebagainya. Lalu mereka menyatu dengan benda suci milik para dewa. Dan terlahirlah dewa iblis. Bisa dibilang mereka itu sama seperti dewa iblis yang ada di cerita-cerita rakyat di bumi atau di dunia lama Toya. Jika mereka muncul, maka para dewa akan menolong makhluk yang ada di dunia bawah. Namun tentu secara tidak langsung, karena ada sebuah aturan lagi untuk para dewa gitu untuk bantu. Bantuan yang bisa Kamisama berikan itu hanyalah berupa pedang suci dan benda suci lainnya, yang lalu benda itu akan diberikan ke pahlawan yang terpilih. Mengingat kekuatan dewa iblis ini berada di bawah kekuatan dewa bawahan, jadi seharusnya itu tuh sudah cukup untuk mengalahkannya. Dengan perkataan terakhir Kamisama itu, Toya pun jadi tahu kalau dewa iblis ini lebih lemah daripada dewa bawahan, dan menganggap ini itu adalah hal yang sudah pasti. Karena kalau dipikir-pikir lagi, mereka itu hanyalah dewa plagiat. Lalu Toya pun menaikkan mengenai skenario terburuk, di mana pahlawan itu yang memegang pedang suci terbunuh. Apa yang akan terjadi? Kamisama pun menjawab kalau dia atau para dewa tidak akan melakukan apapun. Jika itu sampai terjadi, maka itulah akhir dunia itu. Bahkan kemungkinan terburuknya para dewa itu akan membiarkan dunia itu begitu saja. Yang dimana secara perlahan-lahan dunia itu akan kiamat, karena sudah tidak ada dewa yang mengurusnya. Tapi Kamisama akan melakukan berbagai cara supaya akhir seperti itu tuh tidak akan terjadi. Kamisama pun tertawa saat mengatakan hal itu. Seakan-akan Kamisama itu mengejek ketidakberdayaannya sendiri. Beratnya seperti itu, Toya pun jadi penasaran. Sudah berapa banyak dunia yang hancur karena tidak bisa diselamatkan oleh pahlawan pilihannya. Saat Toya memikirkan hal itu, Kamisama pun tiba-tiba teringat akan sesuatu. Lalu Kamisama pun memberitahu Toya perihal kebenaran dari HP Toya, yang ternyata sebenarnya bukan benda biasa, namun melainkan adalah benda suci. Toya mendengar itu pun sontak langsung terkejut. Toya kemudian dengan segera mengeluarkan HP-nya dan melihatnya, mengeceknya gitu. Kamisama lalu menjelaskan pada Toya tentang HP-nya itu.
Di mana saat Toya itu mati, selain membawa Toya ke dunia para dewa, Kami-sama itu juga membawa HP Toya ke dunia para dewa. Dan sama seperti Toya, Kami-sama juga memberikan HP Toya itu sedikit perubahan atau kekuatan surgawi. Maka dari itu HP Toya itu bisa mengakses informasi dari bumi dan dunia para dewa walaupun tidak tinggal di sana. Jadi tidak diragukan lagi HP Toya itu termasuk dari benda suci. Mendengar hal itu, Toya pun jadi penasaran gitu, apakah dirinya itu juga bisa membuat benda suci? Kami-sama pun jawab bisa. Itu bukanlah hal yang sulit gitu bagi Toya. Toya hanya perlu mengalirkan kekuatan surgawinya ke suatu benda. Tapi Kami-sama tidak merekomendasikan Toya melakukan hal itu. Sebab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Dewa Iblis itu terlahir dari benda suci. Jadi ada kemungkinan juga kalau benda suci yang Toya buat nantinya itu akan menjadi Dewa Iblis. Kemudian sebuah pertanyaan pun terlintas di benak Toya. Bagaimana jika benda suci yang seharusnya diberikan ke pahlawan untuk mengalahkan Dewa Iblis malah didapatkan oleh Dewa Iblis itu sendiri? Dan menurut cerita dari Kami-sama, biasanya Kami-sama itu akan menghancurkan benda suci itu saat Dewa Iblis itu sudah mati. Jadi secara diam-diam Kami-sama akan turun ke bumi untuk menghancurkan benda suci itu, lalu menukarnya dengan benda yang mirip. Karena jika Kami-sama lupa melakukan hal itu, maka dalam beberapa ratus tahun ke depan, Dewa Iblis lainnya akan muncul dari benda suci itu. Dan mendengar semua perkataan Kami-sama tadi, Toya pun akhirnya tahu kalau dewa pun juga tidaklah sempurna, sama seperti dewa-dewa yang ada di cerita-cerita di bumi. Yang dimana mereka itu meniru wujud manusia lalu membuat anak atau membuat berbagai kesalahan. Dan itu ada juga dewa yang diceritanya itu memang merepotkan gitu. Intinya dimanapun dewa itu berada, mereka itu tidaklah sesempurna seperti yang diceritakan atau dikatakan. Itulah sudut pandangnya Toya. Lalu Kami-sama pun memberitahu Toya sesuatu yang wajib Toya pertimbangkan. Dimana Kami-sama itu ingin Toya itu mempertimbangkan agar dia itu mengurus dunia baru. Atau singkatnya Toya itu ditawarin untuk menjadi dewa di dunia baru. Toya pun sontak terkejut. Kemudian Kami-sama pun menjelaskan kepada Toya alasannya kenapa Toya itu harus melakukan hal itu. Karena cepat atau lambat, Toya akan menjadi dewa senior. Dan sudah ditetapkan kalau syarat untuk menjadi dewa senior adalah dewa itu setidaknya harus mengurus satu dunia. Oleh karena itu, Kami-sama menawarkan Toya untuk mengurus dunia yang Toya familiar, yaitu dunia baru, agar Toya itu lebih mudah untuk mengurusnya. Toya pun awalnya berpikir sejenak untuk menerimanya. Karena Toya itu merasa ragu dan gak enak, sebab dengan diangkatnya Toya itu jadi dewa senior, maka ranknya itu akan jadi lebih tinggi daripada kakaknya dan yang lainnya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, hal itu tuh tidaklah aneh. Sebab Toya itu adalah dependen dewa dunia yang mengurus berbagai dunia. Jadi wajar kalau Toya itu harus mengurus dunia juga. Toya pun nanya apakah Toya itu memang harus naik menjadi dewa. Kami-sama pun mengiyakannya, karena mau gak mau Toya itu harus menerimanya. Akan tapi kalau Toya itu menerimanya, dewa lainnya pasti akan sangat senang. Karena dewa senior lainnya sangat menginginkan hal itu. Soalnya sudah beberapa ribu tahun semenjak pengangkatan dewa terakhir dilakukan. Toya pun bersyukur kalau memang para dewa itu senang dengan diangkatnya dia jadi dewa. Tapi sejujurnya perasaan Toya itu agak gimana gitu mengenai hal ini. Lalu Toya nanya lagi, kalau misalnya Toya itu naik menjadi dewa senior, apa Toya itu diperbolehkan memiliki anak? Karena tahun depan Toya itu akan menikah. Kami-sama pun menjawab tidak masalah. Bahkan ada banyak dewa yang memiliki anak dari makhluk lainnya. Hanya saja mungkin anak-anak Toya nantinya itu akan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Namun Toya tidak perlu khawatir karena kemampuan mereka itu tidak akan sampai sekuat para dewa. Toya pun sudah menuganya karena ini sudah biasa di cerita-cerita dewa. Lalu Toya memberikan sebuah contoh gitu, anak-anak dari hasil pernikahan antara dewa dan makhluk lainnya. Seperti Hercules, Perseus, Achilles, cucu lain dan berbagai dewa lainnya. Kemudian Toya teringat dengan perkataan Profesor Rengda Babylon tentang istri-istri Toya nanti di masa depan yang akan melahirkan 1 putra dan 8 putri. Setelah mengingat itu dan perkataan Kami-sama tadi mengenai anak-anaknya yang akan memiliki kekuatan di atas rata-rata, Toya pun langsung jadi membayangkan gitu betapa sulitnya Toya itu nanti mengurus anak-anaknya itu. Karena gak mau repot, Toya pun kemudian bertanya kepada Kami-sama apakah ada dewa yang bertugas untuk merawat anak. Kami-sama pun jawab ada, tapi Kami-sama menyarankan Toya agar lebih baik Toya itu merawat anaknya aja sendiri. Toya pun menyerah gitu setelah mendengar itu dan menuruti saran dari Kami-sama. Toya memutuskan untuk melupakan hal ini karena Toya yakin anak-anaknya itu tidak akan lahir dalam waktu yang singkat setelah Toya itu menikah. Jadi ya masih lama lah dia itu akan kerepotan ngurus anak. Kemudian untuk mengakhiri percakapan kali ini, Kami-sama pun memberikan Toya itu sebuah motivasi untuk jangan terlalu sering menggunakan kekuatan surgawi Toya. Sebaiknya untuk saat ini lebih baik melakukan semua hal itu dengan kekuatan Toya sendiri. Anggaplah kedatangan Toya di dunia baru dan semua hal yang sudah terjadi sampai sekarang adalah sebuah takdir. Tidak peduli apapun yang terjadi, Kami-sama itu menyuruh Toya untuk menjalankan semuanya itu dengan sekuat tenaga. Setelah mendapatkan kata-kata motivasi itu dari Kami-sama, Toya pun pamit meninggalkan alam para dewa atau dunia para dewa.
Lalu singkat cerita, saat ini Toya pun bersama dengan Kosaka sedang membicarakan tentang perencanaan penambahan anggota Orde Ksatria. Kosaka menyarankan ini ke Toya untuk menambah jumlah kesatria karena di Brunhilde ini sedang kekurangan orang. Bahkan anggota Orde Ksatria sekarang itu tidak mencapai 100 orang. Terlebih lagi 40 diantaranya bukan pengguna flame gear. Lalu beberapa orang merupakan anak buah Tsubaki yang bekerja di divisi informasi dan sebagian lainnya itu adalah bawahan Naito yang bekerja di dalam perkantoran dan lain sebagainya. Mereka semua memang memiliki kemampuan bertarung sampai di titik tertentu. Tapi mereka dibebas tugaskan dari latihan pagi dan sore mereka karena tugas mereka itu. Memang negara Toya itu tidak terlalu besar, jadi Toya tidak perlu memiliki banyak pasukan gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, tidak ada salahnya untuk Toya menambah beberapa orang lagi. Jadi Toya pun menyetujui usulan Kosaka ini. Kemudian Toya pun menanyakan pendapat Kosaka berapa orang yang harus mereka rekrut. Kosaka pun berharap kalau mereka itu akan menambah sekitar 150 orang. Itu sudah termasuk tambahan untuk yang berpatroli, penjaga istana, dan pekerja kantor. Lalu Toya nanya lagi, dari 150 orang itu berapa orang yang akan dijadikan pengguna flame gear? Kosaka pun menyarankan 40 orang, supaya total pengguna flame gear itu genap 100 orang. Dan 110 sisanya itu akan menjadi penjaga istana, ksatria yang berpatroli, dan pekerja kantoran. Pekerjaan di atas itu sangatlah penting bagi Orde Ksatria Toya. Oleh sebab itu, bagi mereka yang nantinya itu akan menolak untuk dipekerjakan di sana, maunya jadi pengguna flame gear gitulah, kemungkinan orang-orang itu akan langsung Toya keluarkan. Maka dari itu, Toya pun menyarankan ke Kosaka supaya mereka itu nanti merekrut anggota baru berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Agar orang-orang yang tidak memiliki bakat dalam bertarung, tapi memiliki kemampuan untuk berkantor, itu dapat masuk. Tapi walaupun begitu, Toya tetap tidak akan menurunkan standar untuk perekrutannya. Jadi walaupun mereka tidak memiliki bakat dalam bertarung, setidaknya mereka itu memiliki kemampuan yang setara seperti anggota sebelumnya saat mereka itu baru keterima menjadi Orde Ksatria. Dan semisalkan nantinya itu mereka itu memiliki kemampuan bertarung yang menakutkan, tapi memiliki bakat yang lain, Toya dapat melempar mereka ke tempat Morohanesan untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka ke batas minimum. Singkatnya, karena semuanya sudah disetujui, Toya pun menyuruh Kosaka untuk mengumpulkan orang yang akan menjadi panitia perekrutan. Dan Toya juga memperbolehkan Kosaka untuk mengundang orang yang ingin Kosaka rekomendasikan. Kosaka pun menuruti perintah Toya. Tapi meskipun Toya itu mengatakan itu ke Kosaka untuk mengundang orang yang Kosaka itu rekomendasikan, Toya sendiri itu sayangnya tidak memiliki siapapun yang dapat Toya rekomendasikan. Toya sebenarnya kepikiran untuk ngajak Sonya, Rengetsu, dan kelompok Rob. Tapi setelah Toya pikir-pikir lagi, mereka pastinya itu memiliki penghasilan yang lebih banyak sebagai adventur. Jadi Toya ragu mereka itu akan menerima tawaran ini. Karena nggak ada orang yang bisa Toya rekomendasikan, Toya pun berencana untuk menempelkan lembaran perekrutan di kuil sama seperti sebelumnya. Meskipun resikonya itu nanti pasti akan banyak orang yang akan mendaftar sama seperti sebelumnya juga. Dan di dalam interview sebelumnya, Toya meminta tolong ke Yumina dan Yang Mulia Paus untuk mendeteksi kebohongan para calon. Tapi untuk sekarang Toya itu ingin meminta ke Profesor Regina Babylon untuk membuatkan alat pendeteksi kebohongan. Yang di sini tuh bernama Polygraph Claire. Toya pun langsung pergi ke Babylon gitu untuk memintanya. Namun sampainya di dalam hanggar, Toya tidak dapat menemukan Profesor Regina Babylon di sana. Padahal seharusnya Profesor Regina Babylon saat ini ada di hanggar. Di hanggar Toya itu hanya bertemu dengan Monica dan para robot mini saja, yang saat ini sedang melakukan pembaharuan ke Gerhilde-nya LC. Toya pun menanyakan keberadaan Profesor kepada Monica. Monica pun menjawab kalau Profesor Regina Babylon saat ini sedang mengadakan sebuah pertemuan gitu dengan Rosetta di bangunan lab nomor 2 di laboratorium Babylon. Mereka sedang membahas tentang flame gear apa yang akan mereka buat selanjutnya. Karena Toya nggak paham dengan penjelasan Monica itu, Toya pun memutuskan untuk langsung ke lokasi. Langsung menanyakan lah gitu ke orangnya. Sampainya di bangunan lab nomor 2 di laboratorium Babylon, Toya pun langsung dapat melihat banyak blueprint dan miniatur flame gear di atas meja. Dan itu gambar-gambar bagian dalam flame gear juga tertempel di dinding. Dan di depan semua itu terlihatlah dua gadis muda, yaitu Rosetta dan Profesor Regina Babylon yang sedang termenung. Toya pun menanyakan alasan kenapa mereka itu bisa sampai seperti itu. Rosetta pun menjelaskan ke Toya kalau mereka itu sekarang sedang mengerjakan pengembangan flame gear pribadi milik Lindsay dan Lin. Mereka berdua telah sepakat akan membuat flame gear Lindsay itu bisa berubah menjadi pesawat dan bisa bergabung juga dengan flame gearnya Lindsay. Sambil menjelaskan itu, Rosetta juga menunjukkan miniatur flame gear Lindsay yang kemudian dia lipat-lipat gitu untuk mengubah bentuknya dari bentuk robot jadi pesawat gitu. Intinya tidak ada masalah gitulah untuk flame gear Lindsay, tapi mereka itu memiliki masalah untuk flame gear pribadi milik Lin.
Mereka berdua itu bingung menentukan model untuk frame gearnya Lin ini. Secara pribadi, Profesor Reina Babylon ingin membuat frame gearnya Lin itu menjadi model penghancur, di mana nantinya frame gear Lin itu akan memiliki persenjataan tingkat berat di seluruh badannya. Tapi seperti yang sudah diketahui, monster kristal itu tidak bisa dilawan menggunakan sihir. Jadi Profesor Reina Babylon tidak bisa menggunakan senjata sihir, kecuali senjata sihir yang menggunakan sebuah ledakan, lalu roket dan senjata dengan menggunakan peluru asli. Karena hal itu, Profesor Reina Babylon berencana akan membuatkan Falcon gitu atau Gatling Gun sebagai senjata frame gearnya Lin. Persis seperti anime yang Profesor Reina Babylon tonton. Tapi disinilah yang jadi letak permasalahannya, yaitu dana. Tentu dengan senjata berat seperti itu, pasti akan membutuhkan banyak sekali dana. Apalagi yang mereka lawan itu monster kristal. Agar senjata mereka itu berfungsi dengan baik, yaitu harus menggunakan material yang lebih baik lagi daripada mithril untuk membuat pelurunya, atau dengan menggunakan material monster kristal yang diimbui dengan kekuatan sihir. Namun tentu hal ini itu sangat sulit bagi Toya untuk membuat ribuan atau puluhan ribu peluru. Dan Toya juga nggak mungkin menggunakan workshop Babylon hanya untuk membuat peluru saja, mengesampingkan material mahal yang kualitasnya itu di atas mithril. Bahkan meskipun Toya itu memakai mithril untuk membuat pelurunya, itu sama aja Toya itu menghambur-hamburkan uang. Selain itu pasti ada batas peluru yang bisa dibawa satu frame gear. Memang dalam hal ini masih ada cara untuk mengakalinya, yaitu dengan membuat frame gear lainnya yang khusus untuk membawa peluru saja. Tapi hal ini akan memunculkan sebuah pertanyaan konyol. Apakah frame gear seperti itu memang perlu dibuat? Kemudian Toya pun nanya berapa lama frame gear Lin nantinya itu bisa menembakkan peluru tanpa henti. Semisalkan frame gear Lin itu berhasil dibuat sesuai rencana. Profesor Reina Babylon pun memperkirakan selama sekitar 1 menitan. Karena ya itu pelurunya aja dibawa frame gear lain gitu kan. Jadi kan gak bisa banyak gitu dibawanya. Toya pun sangat terkejut, kok bentar amat. Lalu Toya pun teringat dengan sebuah adegan di anime Mecha, yang dimana unit atau robot mereka kekuatannya itu akan menurun secara drastis jika mereka itu kehabisan peluru. Jadi singkatnya setelah 1 menit setelah menembakkan peluru secara terus menerus, maka kekuatan frame gear Lin akan turun secara drastis. Padahal Toya itu mengiranya kalau waktunya itu akan lebih dari 1 menit. Karena nggak mungkin juga kan Lin itu akan menembak secara terus menerus seenaknya gitu. Dan selain itu bukankah pasti ada peluru yang tidak terkena target. Jadi semakin useless gitulah. Udah nembaknya cuma bisa 1 menit, setelahnya itu kekuatannya itu menurun drastis, dan gak semua pelurunya itu kena target gitu. Kamu mulai bertanya-tanya apakah tidak ada cara lain gitu, seperti mengganti modenya menjadi serangan jarak dekat setelah pelurunya itu habis. Tapi jika itu diterapkan, maka itu akan menghilangkan tujuan memasang Gatling Gun ke frame gear Lin. Lalu Toya pun mendapatkan ide bagaimana dengan mengganti senjata Gatling Gunnya menjadi sniper gitu. Dengan senjata sniper yang bisa menembus core monster kristal dalam 1 tembakan saja, maka itu akan jadi lebih efisien. Rosetta pun membenarkan hal itu. Namun dia menolak menggantinya dengan sniper, karena menurutnya romansanya itu akan menghilang. Rosetta itu ingin frame gear Lin ini layaknya seperti banteng yang bergerak dengan kemampuan menembak yang tidak membiarkan musuhnya itu mendekat. Rosetta pun mulai memohon gitu ke Toya agar senjatanya itu tidak diganti. Bahkan dia sampai bersujud di atas meja. Di lain sisi, Profesor Reina Babylon pun mulai bergumam gitu, mengandaikan jika musuhnya itu bukan monster kristal, maka masalah peluru ini bisa diatasi lah dengan mudah menggunakan fire arrow, thunder arrow, atau lain-lainnya. Jadi nggak usah buat-buat peluru gitu lagi lah. Dan sebenarnya ada satu cara lagi, yaitu dengan memberikan sihir ke peluru biasa dari Gatling Gun-nya itu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah jumlah kekuatan sihir Lin yang dikhawatirkan tidak kuat atau tidak cukup saat menembakkan terus menerus. Toya pun memahaminya, lalu tiba-tiba muncullah sebuah pertanyaan dari kepala Rosetta tentang bagaimana cara Toya itu menyimpan peluru Brunhildnya Toya. Karena salah satu yang jadi masalah di sini kan adalah penempatan peluru. Rosetta pun menanyakan hal itu langsung ke Toya, dan Toya pun menjawab kalau Toya itu menyimpannya di dalam kantung pinggang Toya. Sambil menunjukkan isi kantungnya itu ke mereka berdua, Toya juga memberitahu mereka kalau Toya itu menaruh beberapa jenis peluru yang mempunyai kegunaannya masing-masing di kantungnya itu. Lalu sekarang gantian, Profesor Reina Babylon yang bertanya, apakah itu artinya Toya mengisi ulang Brunhildnya itu saat bertarung? Toya pun bilang kalau itu mustahil dilakukan bagi Toya. Toya memberitahunya kalau Toya itu sudah menyetel Brunhildnya agar bisa mengisi ulang pelurunya itu secara otomatis. Jadi Toya itu nggak usah ngisi-ngisi ulang saat bertarung atau sebagainya. Toya juga memberitahu mereka caranya, yaitu dengan program untuk mengisi pelurunya dan apor untuk membuang selongsong pelurunya yang sudah ditembakkan. Saat setelah Toya menyelesaikan penjelasannya itu, Rosetta dan Profesor Reina Babylon pun langsung berdiri.
dan menunjuk Toya sambil berteriak gitu. Seakan mereka itu mendapatkan ide, dan memang mereka mendapatkan ide untuk menyelesaikan masalah penaruhan peluru. Dan idenya itu tentu dengan caranya Toya ini. Dengan mengaplikasikan cara Toya itu ke frame gearnya Lin, maka mereka itu tidak perlu lagi memikirkan untuk membuat frame gear yang fungsinya itu cuma bawa peluru doang. Mereka bisa menaruh pelurunya itu di Broomhill, lalu memindahkannya ke senapan frame gearnya Lin menggunakan gate atau teleport gitu. Waktu lagnya juga akan sedikit dan membuat frame gearnya Lin tidak perlu lagi menembak secara terus menerus. Keuntungan ini sudah cukup bagi Profesor Nina Babylon untuk menutupi ketidakefisiennya. Walaupun masalah pembuatan pelurunya ini masih belum terselesaikan. Tapi dengan ini mereka berdua jadi bersemangat lagi. Kita tidak tahu alasannya, tapi kita merasa kalau dirinya itu sedang diabaikan oleh mereka berdua. Lalu Profesor Nina Babylon pun bertanya lagi tentang berapa banyak material monster kristal yang Toya punya sekarang. Toya pun menjawab kalau Toya itu masih punya banyak. Sebab Toya itu cuma menghabiskan material monster kristalnya dalam jumlah yang banyak saat membuat frame gear saja. Toya masih memiliki banyak material monster kristal semenjak insiden di Euron dan Rodomea. Bahkan jumlahnya itu sudah cukup untuk menjatuhkan harga pasar. Dan mendengar itu Profesor Nina Babylon pun jadi senang. Lalu dia pun berencana untuk membuat workshop Babylon kedua yang sudah dia rencanakan sejak dulu. Dan karena ukurannya itu hanya sebesar satu bangunan, maka membuatnya itu tidak akan susah. Profesor Nina Babylon akan menamainya workshop Babylon ini. Toya tidak menyangka kalau Profesor Nina Babylon akan sampai sejauh ini hanya untuk memproduksi sebuah peluru. Toya yang khawatir pun bilang ke mereka berdua gitu, bukankah akan sangat sulit membuatnya walaupun ukurannya itu kecil. Dengan nada bingung, Rosetta pun membalas gitu, kalau mereka akan membuat workshop Babylon mini itu menggunakan workshop Babylon, jadi Toya nggak perlu khawatir. Sontak Toya mendengar itu pun langsung terkejut. Lalu sambil membungsungkan dadanya, Rosetta bilang ke Toya kalau workshop Babylon itu adalah pabrik yang serbaguna. Jadi tidak mustahil untuk membuat workshop lainnya kalau ukurannya itu cuma sebesar satu bangunan. Kemudian Profesor Nina Babylon bilang ke Toya kalau kemungkinan konstruksinya itu akan memakan waktu 2 minggu. Setelah itu Profesor Nina Babylon ingin Toya itu membantunya dalam melakukan proses program sihir ke workshop Babylon mini ini. Ini adalah langkah terakhir yang tidak akan berjalan mulus kecuali menggunakan gate-nya Toya atau bantuannya Toya. Karena tidak seperti frame gear, workshop Babylon tidak bisa bergerak sendiri. Jadi saat itu tiba Profesor Nina Babylon minta kerjasamanya Toya. Toya pun menurutinya, namun yang jelas Toya itu masih kebingungan. Lalu karena tujuan mereka berdua itu sudah jelas, mereka berdua pun langsung berlari meninggalkan lab. Sedangkan di lain sisi, Toya yang dari awal penasaran dengan miniatur frame gear Lindsay yang dalam mode pesawat dan miniatur frame gear Lin yang bersenjata lengkap dengan Gatling gun di tangan kanannya dan meriam Falcon di badannya. Sebelum meninggalkan lab juga, Toya pun memutuskan untuk melihat sejenak secara detail. Setelah melihat desain miniatur kedua frame gear itu, Toya merasa sangat terkesan gitu dan memujinya. Lalu kemudian sambil meninggalkan lab dan membawa kedua miniatur itu, Toya pun mulai kepikiran gitu untuk menjual miniatur frame gear di pasar. Toya akan membicarakan hal ini langsung dengan Alba. Dan Toya berpendapat ini akan laku keras jika Toya itu membungkusnya dengan kapsul, lalu menaruhnya di dalam mesin gacha. Dengan begini, miniatur ini akan bisa dibeli dengan uang jajan anak-anak. Walaupun Toya tidak yakin 100% ini akan berhasil. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and